Yang namanya sunnah itu termasuk adalah hubbul waton. Cinta tanah air itu juga merupakan bagian daripada sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jare siapa? Cinta tanah air jarene sunnah? Iya. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah ke Madinah, sangat berat hati Rasulullah. Maka ketika Rasulullah akan beranjak ke Madinah, lebih dulu Rasulullah menghadap ke Mekah Al-Mukarramah dan berkata, wallahi, bahwasanya kalau seandainya orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini tidak mengusirku, maka niscaya aku akan tetap tinggal di sini, di kota kelahiran. Ini tentang masalah bahwa cinta tanah air ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah merasakan kerinduan yang sangat dengan tanah kelahirannya. Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 16 bulan berada di Madinah dan beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. 16 bulan, waktu yang tidak pendek, sudah muncul sebuah kerinduan pada tanah kelahirannya. Akhirnya beliau setiap saat berdoa kepada Allah, ya Allah, aku rindu kepada Mekah, maka aku kepingin kiblatnya menghadap ke Makkatul Mukarramah, ke Ka'bah. Akhirnya turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah Ta'ala memberikan kabul keinginannya Rasulullah bahwa sekarang mulai detik ini, mulai saat ini sholat menghadap ke Ka'bah Mekah Mukarramah yang merupakan tanah kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah merupakan bukti cukup bahwa Rasulullah adalah merupakan orang yang cinta kepada tanah air, sehingga menurut makalah adalah hubbul waton minal iman. Benar Ustaz Hakim? Bukan hadis ya? Bukan. Bahwa cinta tanah air itu adalah merupakan bagian dari iman. Makanya pendiri NU Kiai Haji Wahab Hasbullah, waduh terima kasih, diganti sing anyar. Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan semangat perjuangannya beliau mengarang syair ya lal watan ya lal watan ya lal watan deng 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 hubbul watan minal iman deng 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 Matun minal khirman in hadu alal watan Indonesia biladi anta unwanul fakhomah kullu mayantika yauma tomi hayal qahimama kullu mayantika yauma tomi hayal qahimam. Saya lanjutkan, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita disuruh oleh Rasulullah adalah cinta pada tanah air. Jangan sampai tanah air kita ini dicela oleh bangsanya sendiri. Jangan sampai tanah air yang kita pijak ini adalah dioyak-oyak oleh orang-orang sendiri. Kita tahu orang-orang yang ngoyak-ngoyak itu yang menghirup udara ya di Indonesia. Mereka makan, minum ya di Indo. Mereka mencari nafkah untuk keluarganya ya di Indonesia. Apa-apa di Indonesia, giliran suruh mencintai tanah air, engkau disit kepada sang saka merah putih hormat. Haram 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 dasmu. Jarene ya
Ngormati tanah, ngormati bendera kah jarene haram. Sebab apa? Sing dihormati adalah Allah Ta'ala. Gobloke nutup. Ya ciri-cirine uwong sing ari ngopi kurang kental, dolane kurang aduh ya kayak kue serba-serba bid, serba-serba haram. Iya kayak kue. Aku aring rokna wong kayak kue jelelek teh kola kalih wele-wele. Temenan pengen ngeplaki tok. Ini adalah sebuah tata cara orang-orang yang membelokkan agar bangsa rakyat Indonesia ini membenci pada bangsa sendiri. Caranya adalah dengan memusuhi pemerintah. Ini lebih sasaran empuk pertama, pertahanan yang pertama ini adalah menusuk pada pemerintah terlebih dahulu. Dikoyak-koyak dulu pemerintahnya, dikafir-kafirkan, di bid'ah-bid'ahkan, dan pokoknya macam-macam. Senjatanya mereka adalah pemerintah dulu, sehingga mereka terbawa dengan pola pemikirannya, akhirnya gampang untuk dikelak-kelokan, gampang untuk dibawa kemana dia akan bisa diterjunkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti besok kita adalah memperingati 17 Agustus. Perlu diketahui bahwa kita adalah Ansor. Kita itu adalah NU, kita itu adalah Banser. Maka Banser, maka Ansor, jangan sampai lupa pada 17 rakaatnya. Kita itu berjuang benar mati-matian di bumi Indonesia untuk mempertahankan NKRI, agar kita itu bisa membebaskan semua dari penjajahan-penjajahan. Itu maksudnya agar kita itu benar-benar merupakan golongan NU yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Benar bahwa ketika ada orang yang menjadi anggota Nahdlatul Ulama, nanti mereka di akhirat nanti juga akan bergabung dengan golongan-golongannya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang diikuti? Ya para ulama, ya para wali-walinya Allah. Ini tentu bisa kita ikuti apa yang bisa dipraktekkan oleh para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali pada cinta tanah air, bahwa cinta tanah air itu memang harus dipupuk. Sama dengan orang-orang yang pecundang-puncundang itu, katanya gajian-gajian yang memberikan adalah pemerintah, mereka tukar rupiah jual beli juga memakai uang, ya uang Indonesia, mereka hirup udara, ya udara Indonesia, mereka menikmati fasilitas ada ya di Indonesia, giliran suruh hormat kepada merah putih saja harus harus apa kue arane ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, gen ora gelem, kan berarti pada bae mantu sing deladak karo mertua, sing makani mertua tak nyengiti maring mertua. Jarine PNS sing gajiin pemerintah tak sengit karo pemerintah, bupak bae peken wong kaya ki. Maka tentang masalah cinta tanah air itu kita harus bisa melatih. Adanya kita itu masuk pada 17 Agustus ini adalah harus kita panggil rasa bersyukur kita kepada Allah. Kita itu diberikan kemerdekaan oleh Allah adalah sebuah kehormatan, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kita tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita itu hidup masih berada pada penjajahan,
kita nggak bisa sholat berjamaah, mesti kita kerja juga dibayang-bayangi dengan bombardir apa arane senjata. Kita itu hidupnya tidak tenang, dan bagaimanapun kita bisa lihat di negeri Palestina tidak ada yang merasakan ketenangan. Sudah cukup bangsa lain adalah merupakan contoh bagi kita. Apakah kita akan menjadi Indonesia yang disuriahkan? Apakah kita rela Indonesia akan diirakkan? Tidak. Kalau tidak, bagaimana jawaban Anda mengenai tantangan mereka? Pentung. Awas. Pentung. Ini tentang masalah cinta tanah air, harus dengan bersyukur. Yang namanya bersyukur itu adalah semua dalam klinik kehidupan kita harus ada rasa syukur kita.